Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mari kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang akan kita pelajari maupun apa yang sudah pernah kita pelajari bersama saya maupun dengan Prof. Nuni ataupun dosen-dosen yang lainnya, semoga senantiasa bermanfaat berkah di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzikra wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya sami'u ya basir. Sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bapak? Bisa, Pak. Oh, baik, alhamdulillah. Baik, terus kemudian apakah slide ini sudah pernah saya sampaikan atau belum? Belum, Belum, Bapak. Bapak. Baik, alhamdulillah kalau itu memang benar materi ini. Oke, sebelumnya mohon maaf karena pekan lalu kita harus tertunda dan hari Sabtu saya juga mendadak, saya tuh pusing banget, nggak tahu kok akhir-akhir ini sering sakit. Ya semoga mohon doanya semoga bisa segera sembuh sempurna, amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas materi ini bahkan ke-13. Kemudian kalau bisa kita nanti kuliah hari pekan ini, kalau bisa 2 pertemuan lagi. Kalau tidak bisa maka saya mohon izin untuk 1 pertemuan kita lakukan di pekan tenang ya. Tapi opsi terbaik masih semoga bisa kita carikan jadwal di pekan ini ya. Insya Allah hari Jumat saya free teman-teman, jadi kalau seandainya habis kuliah dengan jam reguler kita, kita bisa lanjut kuliah kalau seandainya teman-teman juga kosong. Karena saya sebenarnya ada tugas untuk menemani teman-teman himpunan, tapi insya Allah akan saya buatkan video saja untuk mereka, jadi kita bisa kuliah kalau seandainya teman-teman memang free. Baik, kita mulai untuk materi kita pada pagi hari ini, pada petang hari ini, tentang siklus sel dan juga kematian sel. Jadi langsung saja, setelah ini mungkin adzan, saya sudah mulai terdengar sayap-sayap adzan, jadi saya tekan video sambil nanti kita ikuti adzan, kemudian akan saya terangkan setelah video itu berakhir. Video yang pertama yaitu video tentang pembelahan sel, karena materi kita hari ini adalah tentang pembelahan sel. Kita tahu bahwa sel itu membelah secara normal ya. Pembelahan sel itu merupakan proses yang sangat kompleks, proses yang sangat teratur, proses yang sangat teliti ya. Oleh karena itu ketika pembelahan sel itu mungkin lepas kontrol, maka salah satu penyebabnya atau salah satu akibatnya adalah pembelahan sel yang tidak terbendung, pembelahan sel yang tidak bisa lagi dikontrol, sehingga sel itu akan terus membelah tanpa bisa berhenti. Padahal seharusnya sel itu harus berhenti membelah ketika waktunya memang berhenti membelah. Maka video ini adalah video tentang pembelahan sel punca mesenkimal ya. Jadi bagaimana sel punca mesenkimal atau mesenkimal stem cell, salah satu sel punca yang secara kemampuan dia masih berada di bawah kemampuan zigot kita. Kita tahu zigot kita itu memiliki kemampuan untuk berkembang, berdiferensiasi menjadi semua jenis sel yang ada di tubuh kita. Oleh karena itu zigot itu seringkali disebut sebagai sel dengan kemampuan totipoten, yaitu sel dengan kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel yang ada pada tubuh seorang manusia. Namun satu level di bawah sel totipoten itu adalah sel multipoten ya. Tadi totipoten, sekarang multipoten. Maka salah satunya adalah sel punca mesenkimal atau mesenkimal stem cell, yang mana sel ini itu memang mampu berdiferensiasi menjadi banyak sekali jenis sel, tetapi tidak sebanyak totipoten tadi, tidak sebanyak zigot tadi. Maka mari kita lihat video ini, yaitu video pembelahan
sel punca mesenkimal, yaitu pembelahan secara mitosis. Ya, kita lihat video barusan, yaitu pembelahan sel. Teman-teman bisa mengamati selnya, dari satu sel menjadi dua sel. Kemudian coba teman-teman juga amati waktunya. Ya, kurang lebih waktu yang diperlukan untuk sel punca mesenkimal ini menjadi dua sel itu kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit, 1 jam 20 menit, atau berarti kurang lebih 80 menit sampai 1 jam 30 menit, sekitar 90 menit. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ukuran sel ini, ya, ukuran sel ini kurang lebih sekitar 30 mikrometer karena skalanya seperti ini, dan memerlukan waktu kurang lebih sekitar 80 sampai 90 menit untuk sel ini membelah dari tadinya satu sel menjadi dua sel. Kita ulangi lagi. Kita lihat kromosomnya sudah mulai membelah. Kita lihat sel ini sebenarnya di menit ke mungkin tadi menit ke-30 sudah mulai terjadi pembelahan atau pemisahan kromosom. Sedangkan waktu yang diperlukan sampai mencapai sitokinesis sempurna, yaitu pemisahan kedua sel anakan secara sempurna, itu kurang lebih memerlukan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Ya. Bisa dibayangkan bagaimana sebuah sel yang tadinya adalah satu sel, ya, satu unit kehidupan yang sudah sempurna, dan dia bisa menduplikasi dirinya dengan sangat cepat dan sangat akurat, karena kita lihat tadi kedua sel anakan yang terbentuk tadi itu tidak terlihat ada masalah, ya. Terlihat semua sudah terpisah, mulai terbagi kromosomnya sudah terbagi dan sudah terbagi selnya. 1 menit 10 menit sudah mulai terlihat adanya pemisahan sel dan sempurna, ya. Jadi sel terpisah dengan sangat sempurna, tidak sampai memerlukan kurang lebih 90 menit. Bisa dibayangkan betapa canggihnya proses yang disebut sebagai pembelahan sel itu. Kemudian kita lihat video yang kedua, masih sama, ya, ini video tentang pembelahan mitosis pada sel punca mesenkimal. Tak hanya saja ini lebih detail, maka kita lihat teman-teman bisa mengkonfirmasi berapa durasi waktu yang diperlukan oleh satu sel punca mesenkimal atau mesenchymal stem cells atau MSCS, ya. Apapun penyebutannya sama saja, untuk membelah dari tadinya satu sel menjadi dua sel. Kita lihat. Sudah selesai, ya. Jadi terpisah sel itu secara sempurna dalam waktu yang sangat cepat. Memang benar video ini dipercepat, tapi teman-teman bayangkan kita itu kalau 1 jam itu kira-kira bisa dipakai untuk apa? Kuliah pun hanya 1 SKS, ya. Atau kalau kita gandakan menjadi 2 SKS, kira-kira 2 SKS itu kita dapat apa? Ya, mungkin ada di antara kita yang kuliah itu masih banyak melamun, atau mungkin kuliah masih terbelah-belah konsentrasinya, tapi sel itu hanya butuh waktu sekitar 2 SKS untuk membelah dari yang tadinya satu menjadi dua sel. Sekarang kita lihat video yang ketiga, ya, video yang masih sama, yaitu video tentang pembelahan mitosis pada sel punca mesenkimal. Insya Allah ini yang versi lebih detail. Kita lihat. Kita mulai pembelahan pertama. Kita ingat, kalau saya tidak salah, di pekan sebelumnya sempat menyinggung tentang siklus sel, yaitu yang pertama ada siklus sel itu kalau dibagi dua, itu berarti dibagi fase interfase,
kemudian fase mitosis. Ya. Jadi kalau dibagi dua, itu berarti fase interfase, kemudian fase mitosis. Fase mitosis itu sendiri bisa dibagi mulai dari yang namanya adalah profase. Ya. Kemudian diikuti oleh prometafase. Kemudian diikuti lagi oleh metafase, diikuti lagi oleh fase anafase, kemudian diikuti telofase, dan diakhiri dengan sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Itu fase mitosis, ya. Fase yang seringkali disebut sebagai fase pembelahan sel. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwasanya fase yang awal tadi, yaitu fase interfase. Ingat tadi kalau siklus sel dibagi dua, yaitu fase interfase dengan fase mitosis. Fase mitosis sendiri kalau dibagi lagi bisa menjadi fase profase, kemudian prometafase, kemudian metafase, kemudian anafase, telofase yang diikuti oleh sitokinesis. Itu kalau fase mitosis. Lah sekarang kalau kita kembali ke awal tadi, yaitu fase interfase itu sendiri, itu juga bisa dibagi menjadi tiga, yaitu fase G, ya, fase G1, fase G2, kemudian fase sintesis, fase S, kemudian fase G2. Fase G1. Fase G2 itu sebenarnya adalah fase di mana sel itu tumbuh. Ya. Jadi fase di mana sel itu mempersiapkan pembelahannya dengan cara apa? Dengan cara dia tumbuh. Tumbuh berarti ingat, tumbuh itu bisa berarti semakin besar ukurannya atau semakin banyak jumlahnya. Nah, mengingat di fase G2 ini sel itu masih persiapan untuk membelah, maka tentunya pertumbuhan yang dimaksud di fase G2 ini adalah fase bertambah ukuran. Jadi sel itu sebelum membelah, dia harus pastikan bahwa dia sudah mencapai ukuran maksimalnya dia. Mengapa? Karena ukuran maksimal itu berarti sel itu sudah memenuhi semua hal yang diperlukan untuk membelah. Meliputi apa saja? Meliputi, ya, kita lihat di sini ukurannya semakin maksimal. Kemudian dia juga memastikan bahwa nutrisi yang dibutuhkan cukup. Kemudian dia juga nanti memastikan bahwa organel-organel yang nantinya akan dibagi rata kepada dua sel anakan juga harus dipastikan sudah cukup. Ya. Jadi inilah hal-hal yang diperlukan untuk atau selama fase G2. Selain itu juga pada fase ini nukleus masih terlihat. Kita ingat nukleus itu terdiri atas membran nukleus dan juga tentunya nukleoplasma dan seterusnya. Termasuk DNA masih ada di dalam sana, ya. Makanya ketika fase G2 ini, yang mana G2 ini merupakan bagian daripada fase interfase, ya, fase persiapan, maka nukleus itu masih eksis, masih terlihat, masih ada. Tidak saja nukleus, tapi nukleoli juga masih terlihat. Nukleoli atau nukleolus atau anak nukleus, ya. Ini pun juga masih terlihat. Kita tahu nukleolus itu merupakan tempat di mana rRNA atau RNA pembentuk ribosom itu dibentuk, ya. Jadi anak inti masih terlihat, nukleus masih terlihat, dan tentunya membran nukleus juga harus masih ada pada tahapan ini. Selain itu juga ada yang namanya eukromatin. Eukromatin ini merupakan kromatin tapi yang belum padat. Teman-teman ingat DNA itu kan untaian panjang, ya. Kemudian untaian panjang ini biasanya tidak mungkin dalam bentuk terurai saja. Dalam kondisi sel itu persiapan untuk membelah atau bahkan ketika istirahat sekalipun, maka DNA itu harus di packaging sedemikian rupa, yaitu dengan bantuan protein histone. Membentuk apa? Membentuk nukleosom, ya. Kemudian nukleosom 1 bersama nukleosom yang kedua bersama nukleosom yang ketiga itu membentuk struktur yang kita sebut sebagai kromatin, ya. Jadi kromatin itu merupakan kumpulan dari beberapa nukleosom. Nah, kalau kemudian eukromatin ini merupakan struktur DNA yang terdiri atas beberapa kromatin tapi tidak terlalu padat. Ya, teman-teman ingat bahwasanya kromatin tadi bisa membentuk struktur yang lebih kompleks, yang lebih kuat, yang lebih
lebih terstruktur, ya lebih jelimet, lebih complicated, namanya fiber kromatin. Ya, intinya eukromatin itu berarti kromatin tapi yang masih belum terlalu padat. Ya, belum terlalu tebal. Ya. Karena memang relatif masih jauh menuju pembelahan sel itu sendiri. Ya. Nanti eukromatin ini akan bertransformasi menjadi namanya heterokromatin. Kalau heterokromatin ini sudah semakin menebal atau semakin mendekati tampilan atau bentukan kromosom yang kita lihat ketika teman-teman dulu mengamati mengamati bawang, ketika bawang itu membelah. Ya, ketika bawang, sel-sel bawang merah diberi kolkisin, kemudian membelah. Lah, teman-teman tuh melihat kromosomnya. Ya. Tetapi kalau sekarang ini masih tahapan eukromatin, yaitu tahapan kromatin yang masih belum terlalu padat atau belum terlalu tebal. Lanjut. Ya, sorry tadi G2 ya. G2 itu berarti ya. Sekarang sudah masuk jadi G2 itu sorry, saya ralat ya. Fase G2 itu berarti tadi fase G2 adalah fase persiapan terakhir. Ya, karena DNA-nya sudah terduplikasi. Ya. Teman-teman ingat bahwasanya fase G1 yaitu fase pertumbuhan ukuran sebenarnya terjadi. Kemudian fase G2, fase S terjadi fase sintesis DNA, fase duplikasi DNA, ya. Kemudian berikutnya adalah fase G2. G2 itu sel hujan deras sekali ya. Fase G2 di mana sel itu mencapai ukuran yang maksimal. Sel sudah benar-benar siap untuk membelah. Nah, kemudian dari G2 masuk ke fase berikutnya yaitu fase M, fase mitosis yang terdiri atas profase yang sekarang kita lihat. Maka di fase profase ini ya sudah kita lihat adanya transisi eukromatin menjadi heterokromatin. Jadi kita lihat DNA-nya itu sudah semakin menebal. Kromatinnya semakin menebal. Karena ingat teman-teman sudah menuju ke tampilan atau ke struktur kromosom. Urutannya setelah DNA itu diduplikasi ketika fase S yaitu fase profase, fase interfase. Ketika interfase khususnya di fase S-nya, fase sintesis, DNA-nya diduplikasi. Kemudian setelah itu DNA akan dipackaging sedemikian rupa sehingga membentuk struktur yang kita sebut sebagai nukleosom. Nukleosom satu, nukleosom kedua, nukleosom ketiga membentuk struktur yang lebih kompleks namanya kromatin. Kemudian kromatin tersebut bertransformasi menjadi eukromatin, yaitu struktur kromatin tapi yang belum terlalu padat, belum tebal. Nah, di fase profase yang sekarang ini kita lihat, berarti fase profase ini kan fase pertama pada fase M atau fase mitosis. Nah, ketika fase M ini terjadi lagi transisi lebih lanjut dari yang tadinya masih eukromatin, berarti kromatin yang belum tebal sekarang berubah menjadi struktur kromatin yang lebih tebal. Karena memang teman-teman tujuannya adalah menuju kromosom. Ya. Sehingga di sini terjadi transisi eukromatin menjadi heterokromatin. Sebelumnya mohon maaf kalau teman-teman nanti mendengar suara saya mungkin putus-putus, tolong mungkin saya segera diinformasikan karena saya sekarang sedang menyalakan aplikasi screen recorder. Kemungkinan akan ada efek sampingnya, yaitu suara saya mungkin akan putus-putus. Kalau memang sudah terjadi putus-putus, maka segera saya diberitahu supaya saya bisa segera mematikan aplikasinya. Ya, berarti apesnya kita nggak bisa merekam video ini. Ya. Tapi teman-teman kalau nanti akan saya berikan slide-nya, jadi bisa belajar secara mandiri. Kembali ke materi kita, maka pada tahapan nukleoli akan segera nukleoli akan menghilang. Jadi anak nukleus sudah mulai menghilang. Dan tentunya nanti akan diikuti dengan hilangnya membran nukleus pada tahapan prometafase. Kita lanjutkan. Kita lihat eukromatin semakin global. Kemudian kita sudah memasuki fase namanya fase prometafase. Berarti fase kedua, ya fase kedua setelah prometafase, fase kedua dari tahapan mitosis setelah profase. Ya, tadi profase,
diikuti sekarang dengan prometafase. Maka pada fase prometafase ini sudah terjadi penghilangan membran nukleus. Karena kita harus ingat bahwasanya ketika fase prometafase, membran nukleus itu harus hilang. Mengapa? Karena kita harus ingat bahwasanya nanti ketika metafase itu seluruh kromosom yang sudah terbentuk akan diikat oleh benang spindle. Ya, kromosom akan diletakkan di bagian tengah dari sel itu, ya, atau disebut sebagai titik ekuatorial atau papan ekuatorial, sehingga pada bagian itu kromosom akan diletakkan di sana oleh bantuan benang spindle. Maka kalau seandainya ketika benang spindle itu akan mengikat kromosom sedangkan di sana masih ada membran nukleus, maka akan kesulitan. Sehingga pada bagian ini dinding atau membran nukleus sudah menjadi tidak perlu lagi, sehingga nukleus akan dihilangkan. Ya, sehingga membran nukleusnya akan dihilangkan, otomatis nukleus akan hilang. Ya. Di saat yang sama, benang spindle sudah mulai terbentuk. Kita tahu benang spindle yang tugasnya itu untuk nanti meletakkan kromosom di bagian tengah sel, termasuk nanti juga bagian bertugas untuk menarik kromosom ke kutub yang berlawanan, itu sebenarnya adalah sitoskeleton. Lebih tepatnya adalah terdiri atas mikrotubule yang sudah dibahas oleh Prof. Nani pada pertemuan sebelum UTS dulu. Maka pada tahapan ini membran nukleus hilang, sudah menghilang, karena kan kita tahu bahwa komponen sel itu kan bongkar pasang. Ketika dibutuhkan itu dibentuk, ketika tidak dibutuhkan ya dibongkar. Ya. Maka nanti di akhir sesi menjelang telofase, ketika fase telofase, membran sel itu akan mulai hilang. Membran nukleus akan dibentuk kembali. Tapi sekarang ketika prometafase, membran nukleus sudah mulai hilang dan diikuti oleh terbentuknya benang spindle yang terdiri atas mikrotubul. Ya, kita lihat sekarang kromosom sudah mulai terlokalisir berada di planar ekuatorial sel. Oleh bantuan siapa? Tentunya kromosom di sini tidak bergerak sendirian, tapi yang memposisikan dia agar berada di bagian tengah atau papan ekuatorial ini adalah benang spindle, yang notabene merupakan mikrotubul. Ya. Dan kalau di posisi ini teman-teman, bentuknya sudah kromosom. Berarti bentuknya yang sudah, kalau teman-teman ingat, bentuknya seperti gambar X itu, yang mana sebenarnya gambar X itu merupakan kromatin yang sudah sangat menebal. Jadi kromatin yang sudah di packaging sedemikian rupa membentuk fiber kromatin atau serat kromatin, hingga akhirnya terbentuklah kromosom yang selama ini kita kenal. Jadi kromosom itu hanya muncul ketika sel hendak membelah. Lebih tepatnya ketika fase prometafase dan juga fase metafase, atau fase kedua dan fase ketiga dari fase mitosis atau fase pembelahan sel. Nah, ketika anafase, maka benang spindle itu sudah mulai menarik kromosom-kromosom itu menuju ke kutub yang berlawanan. Teman-teman juga harus ingat bahwasanya pada tahapan ini kromosom itu sudah 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Mengapa? Karena tadi DNA yang kalau kita sekarang ini kan kita melihat sel manusia, yaitu sel punca mesenkimal. Maka sel punca mesenkimal itu kan sel manusia, berarti normalnya dia memiliki 46 untai DNA. Yang masing-masing untai DNA tadi akan di-packaging sedemikian rupa menjadi satu buah kromosom. Sehingga ketika sel itu mau membelah, maka kromosom itu sudah berjumlah 46 kali 2. Mengapa kali 2? Karena teman-teman tadi ingat bahwasanya ketika fase interfase, lebih tepatnya ketika fase S dalam interfase atau fase sintesis dalam interfase,
itu terjadi penduplikasian DNA. Sehingga semenjak fase S ya, semenjak fase S ketika interfase, sebenarnya untai DNA yang berada di dalam sel punca mesenkimal ini itu sudah 46 kali 2, yaitu 72 untai DNA. Berarti kalau kita gabungkan, sebenarnya sudah relevan dengan 46 kali 2 berarti 46 berarti 92. Iya kan? 23 pasang ya. Atau 46 buah kromosom. Ya, maka berarti semenjak fase S dalam interfase itu sudah menjadi 46 pasang atau berapa? 92 buah kromosom. Ya, karena 46 kali 2. Ya. Maka semenjak fase S itu nanti DNA-nya akan semakin menebal, membentuk nukleosom, membentuk kromatin, kemudian transformasi dari eukromatin menjadi heterokromatin, sampai akhirnya kromosom kemudian terpisah. Nah, sehingga kalau kita bayangkan di saat ini, yang di sini itu sebenarnya sudah 46 kromosom, kemudian yang di sini adalah 46 kromosom. Ya. 46 kromosom, kemudian 46 kromosom. Sehingga nanti ketika sitokinesis terjadi, ya, ketika telofase dan diikuti oleh sitokinesis, maka sel yang cikal bakalnya ada di sebelah sini itu memiliki 46 kromosom, begitu pula sel yang ada di sini juga memiliki 46 kromosom. Jadi sudah diduplikasi ketika fase S dalam tahapan interfase. Kemudian kita lihat di sini telofase dan sitokinesis. Telofase adalah sudah seperti ini, sudah sel anakan sudah memisah, mulai memisah, kemudian diikuti oleh pembentukan kembali membran nukleus. Tidak hanya membran nukleus mulai terbentuk kembali, tapi juga nukleolus atau anak inti juga mulai terbentuk. Dan kemudian diikuti oleh sitoplasma terbagi rata, termasuk organel-organelnya, ya. Jadi intinya sekarang sudah ada 2 sel yang terbentuk dengan sempurna. Padahal tadi berasal dari 1 sel. Sekarang sudah menjadi 2 sel yang sempurna dengan masing-masing memiliki 1 inti, dan juga di dalamnya terdapat nukleolus atau anak inti, dan di dalam inti itu juga terdapat 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Maka inilah proses pembelahan sel yang terjadi pada sel punca mesenkimal sebagai contoh. Tentunya nanti berbeda jenis sel, termasuk nanti berbeda spesies selnya, maka bisa jadi durasi yang diperlukan untuk membelah itu juga berbeda. Oleh karena itu saya menyatakan sangat spesifik sekali bahwa pada kasus sel punca mesenkimal, pembelahan sel itu kurang lebih berlangsung sekitar 30 menit sampai 1 jam 30 menit. Secepat itu proses bisa menghasilkan kopian sel secara identik. Ingat, karena ini adalah proses mitosis, berarti dia terjadi menghasilkan 2 sel anakan yang sangat identik. Kita lanjutkan. Di titik ini sel sudah terpisah secara sempurna. Next, sekarang kita sedikit perlu menyamakan persepsi, karena tadi berulang kali saya sebutkan siklus sel. Kemudian nanti juga ada istilah namanya proliferasi sel atau pembelahan sel dari 1 menjadi 2. Itulah proliferasi sel yang insya Allah nanti pada saat presentasi teman-teman, oke, mumpung saya ingat ya, kemarin saya
baru diberitahu bahwa ternyata di kelas A ini saya belum membriefing secara detail terkait tugas presentasi, sehingga teman-teman untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-14 dan ke-15, maka materi yang akan teman-teman sampaikan adalah pertemuan 14 tentang proliferasi sel dan kanker. Nanti akan dipresentasikan oleh dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok kedua. Ketika kelompok 1 berpresentasi, yang wajib bertanya nanti adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3 berarti kelompok yang di pertemuan berikutnya presentasi. Pokoknya intinya adalah kelompok penanya adalah kelompok yang tidak presentasi pada hari itu. Jadi saya ulangi lagi, ketika kelompok 1 presentasi, maka yang wajib bertanya nanti adalah kelompok ketiga. Begitu pula nanti ketika kelompok 2 presentasi, maka yang wajib bertanya adalah kelompok 4. Sehingga harus ada pertanyaan. Sehingga ketika kelompok 1 presentasi, yang wajib bertanya adalah kelompok 3, sedangkan ketika kelompok 2 presentasi, yang wajib bertanya adalah kelompok 4. Kemudian topiknya itu kan sama. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu kan presentasi di hari yang sama. Maka silakan koordinasi antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Ya, materinya bisa dibagi. Ya, misalkan contoh kan kelompok 1 bisa menjelaskan tentang proliferasi sel, kelompok kedua menjelaskan tentang tentang cancer. Ya. Jadi supaya tidak berulang kali atau tidak double presentasinya. Tapi kalau seandainya kedua kelompok sepakat, Pak, kami ingin mempresentasikan keduanya, nggak apa-apa, topiknya sama, supaya teman-teman yang mendengarkan nanti mendengarkan dua kali sehingga lebih paham, maka itu pun juga boleh. Intinya saya serahkan kepada kedua kelompok. Ya, silakan berkoordinasi. Maksud saya adalah kalau teman-teman ingat ketika di presentasinya Prof. Mahanani dulu, teman-teman itu menjelaskan, teman-teman dibagi menjadi 5 kelompok kalau saya tidak salah, dengan masing-masing kelompok memiliki topik yang dipresentasikan. Maka dengan begitu, ketika kelompok 1 presentasi, nanti dilanjutkan oleh kelompok 2, topiknya berbeda atau subtopiknya berbeda. Tapi untuk presentasi kali ini, silakan saya beri kebebasan kepada kalian seandainya, karena sebenarnya dua-duanya sama-sama menguntungkan. Seandainya contoh, misalkan kedua kelompok presentasi hal yang sama, berarti presentasi dua kali, maka tentunya teman-teman yang mendengarkan akan mendengarkan dua kali menjadi lebih paham. Ya. Ataupun kalau teman-teman presenter ingin presentasi dibagi dengan kalau misalkan kelompok 1 proliferasi sel, kelompok 2 tentang cancer, itu pun juga boleh. Ya. Intinya keduanya sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya keuntungan, dan saya membebaskan kepada kalian semuanya. Maka silakan nanti kelompok 3 dan kelompok 4 melakukan hal yang sama. Kelompok ketiga ketika presentasi, maka pertanyaan wajib datang dari kelompok 1. Kemudian kelompok keempat ketika presentasi, maka pertanyaan wajib datang dari kelompok kedua. Ya. Kemudian komponen yang dinilai, nah, kemudian kelompok penanya itu juga berperan sebagai kelompok penilai. Ya, kelompok penanya juga berperan sebagai kelompok penilai. Faktor yang atau komponen yang dinilai nanti ada 4. Sebentar saya lihat dulu. Komponen yang dinilai itu ada 4. Saya kirimkan habis ini ke Mbak penanggung jawab. Sebentar, kalau kelas tadi adalah kelas. Ya, pertama adalah tentang kualitas konten ilmiah. Ya, PPT-nya teman-teman amati. Ya, bagaimana detailnya, bagaimana kemudahan untuk dipahami, maka poin itu poin yang akan teman-teman nilai. Itu poin yang pertama. Nilai maksimal untuk poin ini adalah 25%. Kemudian poin yang kedua yang diamati adalah tentang kejelasan penyampaian. Bagaimana kelompok presenter menjelaskan presentasinya. Ya. Poin maksimal untuk kategori ini juga 25%. Kemudian kalau tadi di poin pertama itu tentang kualitas konten ilmiah, maka komponen ketiga adalah tentang visual dan desain media. Bagaimana slide-nya itu dibuat, estetikanya bagaimana, keindahannya bagaimana, transisinya bagaimana. Itu poin ketiga yang dinilai. Dan lagi-lagi maksimal adalah 25%. Kemudian berikutnya poin keempat adalah kolaborasi dan keterlibatan tim. Bagaimana anggota kelompok, apakah semuanya presentasi, dapat bagian atau tidak. Kemudian bagaimana ketika di depan mereka menyajikannya dengan kompak atau tidak. Ya, tidak ada udur-uduran, tidak ada rebutan bagian dan seterusnya. Maka
Keempat poin inilah yang harus kalian nilai selama presentasi kelompok presenter nanti. Saya kirimkan ke Mbak penanggung jawab. Ya, maka silakan nanti dibagi ke kelompok yang lain. Ya. Maka itu adalah tentang briefing tentang presentasi kita untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-14. Kembali ke topik sebelumnya terkait presentasi, apakah ada pertanyaan? Permisi Bapak, izin bertanya. Monggo. Untuk sebelum pertemuan itu, apakah nanti untuk filenya perlu untuk dikumpulkan atau mungkin langsung pada saat pertemuan itu filenya langsung dipresentasikan gitu Bapak? Oke. Baik Mbak, sebenarnya kalau untuk saya tidak usah mengumpulkan apa namanya print out, ya. Jadi cukup kumpulkan file saja. Kesepakatan keempat kelompok, semua kelompok harus mengumpulkan paling lambat filenya adalah 1 jam sebelum presentasi pertama dimulai. Jadi supaya adil semuanya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya meskipun kan yang nanti pertemuan berikutnya kan yang presentasi hanya kelompok 1 dan 2. Ya, tetapi kalau yang mengumpulkan hanya 1 2 saja kasihan, karena berarti deadline pengumpulan untuk kelompok 1 dan 2 lebih pendek daripada kelompok 3 dan kelompok 4. Makanya untuk mengusung asas keadilan, maka mari semua kelompok, yaitu 4 kelompok, kelompok 1 2 3 4 wajib mengumpulkan filenya. Tolong dibuatkan Google Drive. Jadi terakhir untuk mengumpulkan adalah 1 jam sebelum kelompok pertama presentasi. Contoh misalkan kita bertemu di hari Jumat, ya. Di hari Jumat itu misalkan kita ketemu di hari jam 7 pagi. Ya, ini kan kelas A, berarti hari Jumat jam 7 pagi. Maka berarti deadline untuk mengupload ke dalam folder Google Drive itu adalah hari Jumat pukul 6 pagi. Tapi kalau seandainya teman-teman mengingatkan pekan ini kan pekan 15, ya, pekan depan sudah pekan sunyi sebenarnya, ya. Maka seandainya teman-teman nanti bisa mencari, kita bisa menemukan waktu yang untuk luring. Jadi kita selesaikan semuanya di pekan ini. Contoh misalkan hari Rabu jam 7, misalkan hari Rabu jam 7 adalah pekan ke-14, kemudian hari Jumat adalah pekan ke-15. Berarti deadline pengumpulannya adalah hari Rabu jam 6 pagi. Ya, jadi seperti itu Mbak Nge. Tidak usah mengumpulkan file print out. Nah, jadi saya tidak perlu diberi print-printannya karena eman-eman teman-teman nggak usah ngeprint. Jadi cukup saya diberikan file PPT-nya ya. Jadi silakan diunggah ke dalam Google Drive. Tolong dibuatkan folder Google Drive-nya saja. Insya Allah ngoten Mbak. Baik Bapak, terima kasih nggih. Ya, baik. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau memang tidak ada, maka kita lanjutkan ke materi kita ya. Materi inti kita yaitu tentang definisi siklus sel, proliferasi sel yang teman-teman akan bahas pekan depan secara mendetail. Kemudian diferensiasi sel yang sudah kita berulang kali bahas sejak pertemuan ke-10. Dan juga nanti di akhir perkuliahan kita akan membahas tentang apoptosis atau kematian sel yang terprogram, dan juga tentunya beberapa jenis kematian sel lain selain apoptosis ya. Pertama, mari kita bahas dulu tentang siklus sel ya. Yang tadi sudah kita bahas dengan melihat video tadi dan juga penjelasan di video terakhir tadi. Siklus sel adalah serangkaian tahapan yang dialami oleh sel dalam proses pertumbuhan dan tentunya juga pembelahan sel ya. Karena biasanya pembelahan sel itu bisa jadi terjadi bersamaan dengan pembelahan sel itu bisa bersamaan dengan diferensiasi, tapi juga bisa jadi tidak bersamaan. Jadi fokus membelah tok seperti zigot itu kan membelah tok sendirian. Ya, tidak bersamaan dengan diferensiasi sel. Tapi bisa juga nanti pembelahan itu berlangsung bersamaan dengan terjadinya pembelahan sel. Ya. Jadi pembelahan sel berlangsung bersama-sama dengan diferensiasi sel. Jadi contoh satu sel membelah menjadi dua. Ya. Ketika membelah menjadi dua, nanti sel yang pertama akan terus membelah, sedangkan sel yang kedua nanti akan mulai berdiferensiasi.
Teman-teman ingat ketika pekan ke-10 kita membahas apa yang namanya asymmetric asymmetric cell division atau pembelahan sel tapi yang tidak simetris. Dalam artian karena satu sel anakan itu akan lanjut membelah lagi, sedangkan anakan yang kedua akan fokus untuk berdiferensiasi. Sehingga pada tahapan yang kedua itu tidak lagi terjadi pembelahan sel pada kedua sel anakan. Tapi hanya satu sel anakanlah yang akan membelah, sedangkan satu sel anakan lainnya akan fokus memulai proses diferensiasi sel. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Siklus ini terjadi atau terdiri dari fase-fase yang berurutan, yaitu fase G1 persiapan, yaitu sel itu mulai menambah ukuran, ya. Dia mulai ngecek apakah nutrisinya cukup, dia mulai ngecek apakah kondisinya itu siap untuk membelah, dan dia juga nanti kondisinya semakin bertumbuh, dia semakin bertambah besar sampai nanti dia mencapai ukuran maksimalnya dia. Kemudian masuk fase S, ya. Fase G1, fase S dan fase G2 ini merupakan fase interfase. Fase G1, fase S, fase G2 itu fase interfase. Ya. Kemudian fase M itu fase mitosis, terdiri atas profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, kemudian diikuti oleh sitokinesis. Itu semuanya adalah fase M. Atau mungkin istilah yang lebih tepat itu adalah subfase. Ya. Kalau kita sebut fase M, fase mitosis, berarti nanti akan ada subfase profase, ada subfase. Kan sub itu kan berarti satu tingkatan di bawah fase. Ya. Karena kalau kita sebut fase M atau fase mitosis, berarti dalam fase mitosis itu sendiri ada beberapa subfase, yaitu subfase profase, ada subfase prometafase, ada subfase metafase, ada subfase anafase, ada subfase telofase, ada subfase sitokinesis tadi. Lanjut, kemudian setelah fase persiapan pertama, fase sintesis DNA, fase persiapan kedua, kemudian juga nanti akan lanjut ke fase mitosis, maka sel itu akan membelah. Yang tadinya satu, maka di akhir fase M atau lebih tepatnya di akhir telofase dan sitokinesis, sel itu sudah menjadi dua sel anakan. Jadi dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi 4 sel. Kemudian berikutnya 4 sel menjadi 8 sel, berikutnya 8 sel tentunya menjadi 16 sel, dan seterusnya dan seterusnya. Selama siklus sel, sel mempersiapkan diri untuk membagi diri menjadi dua sel anak yang identik. Jadi teman-teman bayangkan, kalau teman-teman misalkan membuat sebuah kegiatan, ya, maka kegiatan hari H itu adalah fase M-nya. Fase di mana sel itu dari satu menjadi dua sel. Nah, kadang-kadang fase M itu disebut sebagai proliferasi sel. Ya. Padahal sebenarnya pembelahan sel itu nggak akan terjadi kecuali sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu fase interfase. Ya. Oleh karena itu, kalau keseluruhan itu namanya siklus sel, yaitu proses di mana terjadi persiapan pembelahan sel sampai sel itu membelah. Itu namanya siklus sel. Nah, kalau proliferasinya saja itu adalah proses di mana satu sel menjadi dua sel. Oleh karena itu seringkali fase M itu disebut sebagai proliferasi sel. Ya. Silakan nanti teman-teman di pertemuan berikutnya nanti menjelaskan secara gamblang tentang proliferasi sel. Intinya, kalau proliferasi sel itu adalah seperti ini, yaitu merujuk pada peningkatan jumlah sel. Kalau tadinya satu menjadi dua, maka itulah proliferasi sel. Kemudian tadinya 2 sel menjadi 4 sel, maka itulah proliferasi sel. Intinya adalah penduplikasian atau peningkatan jumlah sel melalui pembelahan sel. Ya, itulah namanya proliferasi sel. Makanya kalau kita sebut sel kanker itu adalah sel yang proliferasinya tidak lagi bisa dikontrol. Berarti sel kanker adalah sel normal yang tadinya adalah sel normal, kemudian dia berproliferasi, tapi pada titik terakhir ya proliferasi itu tidak lagi bisa dikontrol, sehingga sel itu menjadi tidak terbatas lagi. Ya, itulah sel kanker. Ya, yang insya Allah akan dibahas oleh kelompok presenter tadi
kelompok presenter 1 dan 2 pada pertemuan berikutnya, ataupun juga sudah kita singgung pada saat pertemuan ke-10. Proses ini atau proliferasi sel ini terjadi ketika sel-sel memasuki siklus sel. Ya, siklus sel berarti mulai fase G1, mulai persiapan, sel mulai membesar ukurannya sampai nanti mencapai ukuran maksimal, sel mulai melihat-lihat apakah nutrisi yang diperlukan untuk membelah cukup, apakah dia secara kondisi layak untuk membelah, maka itulah sudah mulai masuk fase persiapan atau fase G1. G1 dari apa? G1 dari fase interfase. Ingat, interfase itu kan fase persiapan. Kemudian nanti sampai sel itu berproliferasi. Berarti dari tadinya satu sel menjadi 2 sel. Sel itu ketika fase G1, fase S, fase G2, sel itu masih satu. Ya. Tapi ketika sudah mulai masuk fase mitosis, lah itu sudah mulai proses untuk menjadi 2. Bahkan kalau teman-teman tadi melihat, ketika tahapan telofase, sel anakan itu sudah terlihat menjadi 2. Ya, sampai sitokinesis sempurna, maka sel itu benar-benar sudah menjadi 2 sel anakan. Ya, makanya seringkali beberapa orang menyebut proliferasi sel itu ya fase M itu. Mitosis itulah pembelahan sel itu sebenarnya, ya. Tapi juga teman-teman harus ingat bahwasanya pembelahan sel itu tidak akan terjadi kecuali sel sudah mempersiapkan pembelahan itu semenjak fase G1. Ya. Karena nanti ketika misalkan contoh ya, ketika fase G1 itu sudah siap, tapi sel itu tidak jadi membelah. Karena mungkin ada suatu hal sehingga sel itu tidak membelah, maka nanti sel itu akan masuk fase G0 atau fase resting, fase istirahat. Artinya fase sel itu hidup normal, ya, tidak persiapan untuk membelah. Ya, teman-teman ingat ketika pertemuan ke-10 itu saya sampaikan, atau pertemuan ke-11 saya sampaikan bahwasanya sel itu memiliki banyak sekali gawe, banyak sekali proses biologis yang dikerjakan oleh sel, dan pembelahan sel itu hanya satu di antara sekian banyak proses biologis yang dilakukan oleh sel. Contoh lainnya apa? Contohnya juga sel itu nanti bisa memprogram untuk mati. Jadi program apoptosis atau program kematian sel yang terprogram itu juga termasuk program biologi yang dilakukan oleh sel selain membelah tadi. Ada banyak lagi, termasuk nanti sel itu ada mekanisme perbaikan DNA. Sel itu kadang-kadang kan terpapar oleh sinar UV, sehingga sel itu nanti akan mengalami mutasi DNA. Tetapi kebanyakan mutasi DNA itu bisa diperbaiki lewat proses biologis, namanya apa? Namanya adalah DNA repair atau perbaikan DNA. Jadi ada banyak sekali proses biologis yang dilakukan oleh sel selain sel itu membelah. Karena membelah atau siklus sel atau proliferasi sel itu hanya satu di antara puluhan, bahkan mungkin ratusan, atau mungkin bahkan saya bisa bilang ribuan, ya, karena semakin bertambah, ya, semakin hari itu semakin ditemukan hal-hal baru dari kelakuannya sel, dari gawainya sel. Jadi proses-proses biologis yang ada pada sel itu banyak sekali jenisnya. Ya. Jadi kemudian proliferasi sel itu merupakan salah satu saja di antara sekian banyak proses-proses biologis yang dilakukan oleh sel. Proses ini terjadi ketika sel-sel memasuki siklus sel dan berproliferasi, menghasilkan sel-sel anak yang identik dengan sel induknya, sehingga proliferasi sel itu penting tidak saja untuk pertumbuhan, karena ingat pertumbuhan atau growth itu tidak saja bertambah besar tadi, ya, ketika fase G1 itu kan sel sudah bertambah besar ukurannya, tapi juga sel itu bisa bertambah jumlahnya. Nah, grow itu ada 2, yaitu bertambah ukuran ataupun juga bertambah jumlah, ya, kuantitasnya bertambah. Selain itu, teman-teman juga harus lihat tadi, ya, ketika di gambar yang pertama tadi saya tunjukkan bagaimana kadang-kadang, ya, tubuh kita itu bisa jadi mengalami cedera. Ya. Ketika mengalami cedera, maka sebenarnya kalau misalkan contoh jari-jari kita misalkan tergores oleh pisau, sebenarnya alasan mengapa darah itu bisa keluar ketika tangan seseorang atau kulit seseorang itu tergores oleh pisau adalah karena
sel-sel yang berada pada jari itu mengalami kematian. Maka bayangkan tidak saja kematian teman-teman, tapi juga ada beberapa sel itu yang hilang karena terrekat, tertempel pada pisaunya. Makanya luka itu kalau kita zoom, ya, luka kecil yang kita zoom itu sebenarnya adalah seperti ini. Ada lubang atau cekungan yang cukup besar, secara mikroskopis besar, karena ada banyak sel yang mati, kemudian akan terbawa oleh pisau tadi, atau bahkan mungkin terbawa oleh air ketika kita mencuci luka kita. Maka sebenarnya ada beberapa sel itu yang hilang atau bahkan mati pada jari-jari kita atau pada kulit kita. Nah, maka logikanya adalah setelah jari-jari itu terlukai atau tergores oleh pisau, maka nanti akan ada trombosit yang bekerja. Kita tahu kita punya platelet atau trombosit yang tugasnya adalah untuk membekukan darah, sehingga darah itu bisa berhenti mengalir, berhenti memancar, meskipun luka ini masih terbuka. Nah, itulah luar biasanya tubuh kita. Jadi sebelum luka itu bisa diperbaiki, bisa ditutup, karena untuk menutup luka itu perlu waktu, maka terlebih dahulu diawali dengan darah itu dibekukan dulu. Berkat siapa? Berkat trombosit atau platelet. Ya. Maka nanti sesaat atau beberapa menit kalau kita normal, kalau insya Allah kita semuanya sehat, tidak ada yang memiliki hemofilia, yaitu penyakit yang tidak bisa membeku darahnya, maka kalau pada orang normal beberapa menit setelah luka itu darah akan membeku sehingga darah tidak lagi memucur atau memancar. Kemudian nanti dilanjutkan oleh proses pembelahan sel-sel yang ada di tepi-tepi ini. Ya. Karena untuk membelah tadi kan butuh waktu. Ya, dari 1 menjadi 2 itu butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit. Kalau itu sel punca mesenkimal. Mungkin kalau sel epidermis, kan sel kulit kita ini mungkin waktunya lebih lama. Makanya butuh waktu yang lebih panjang. Sampai nanti sel-sel itu akan membelah dari 1 menjadi 2, sehingga nanti cekungan ini akan mulai tertutupi. Ya kan? Akan tertutupi oleh sel-sel kulit yang baru. Ditambah teman-teman nanti juga ingat bahwasanya nanti bagian paling luar itu kan kalau luka awalnya kan nanti terlihat lukanya. Ya karena apa? Karena kulit baru yang terbentuk itu nanti tidak akan sama persis dengan kulit-kulit yang ada di sekitar luka tadi. Tapi lama-lama ya, kulit yang menutupi luka nanti akan bisa menyerupai kulit yang ada di sekitarnya, sehingga pada akhirnya nanti, terutama kalau masih muda, luka itu nanti akan hilang, tertutupi. Nah, berarti setelah sel itu membelah untuk menutupi luka, nanti bagian menutup lukanya itu, yang paling akhir, itu nanti akan diferensiasi sel. Yaitu sel akan berdiferensiasi sehingga nanti tampilannya dia itu benar-benar dia menjadi sel kulit luar. Karena tentu beda kalau teman-teman buka tangan ya, mungkin luka, kalau tangan kita terluka itu kan kita lihat ada bagian kulit yang dalam, ada kulit luar. Nah, makanya yang membuat luka kita itu bisa tertutup sempurna dan bahkan luka kita itu menjadi sangat samar ya, mirip dengan sebelah-sebelahnya, mirip dengan bagian yang tidak terluka, itu adalah tanda adanya diferensiasi sel. Jadi ada pembelahan sel, ada diferensiasi sel ya. Jadi itulah gambaran bagaimana pentingnya sel itu berproliferasi, karena dengan proliferasi sel itu tidak saja penting untuk pertumbuhan ya, sel itu tidak saja bertambah besar ukurannya dan juga bertambah banyak jumlahnya, tapi sel yang baru itu juga bisa turut serta memperbaiki jaringan di dalam tubuh ya. Jadi sel yang rusak itu bisa diperbaiki sehingga sel itu menjadi sehingga luka itu menjadi tertutup sempurna. Nah, itulah salah satu hikmah daripada proliferasi sel. Namun ya, pada kondisi tertentu kadang-kadang proliferasi sel itu gagal. Contoh mungkin gara-gara ada mutasi yang terlalu banyak, atau kerusakan selnya terlalu banyak, atau mungkin ketika luka tergores itu tangan seseorang tadi itu terinfeksi virus, yang virusnya itu menjadikan sel normal tadi menjadi kanker ya, maka bisa jadi pembelahan sel yang tadinya seharusnya terkontrol, yang seharusnya teratur, bisa dikontrol, bisa dihentikan, menjadi tidak bisa dihentikan.
sehingga bablas jadilah kanker atau oncogenesis atau tumorigenesis, yaitu proses pembentukan sel-sel tumor untuk pertama kalinya. Atau seandainya proliferasi sel itu bisa berlangsung dengan sempurna, sel membelah secara sempurna, maka pada tahapan tertentu, ya contoh misalkan tadinya satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, ini masih terus membelah. 8 sel menjadi 16 sel, 16 sel terus membelah sampai nanti 32 sel, terus sampai 64. Lah mungkin nanti ketika masuk 64 sel, ya itu sudah mulai nanti akan ada perintah atau sinyal sel itu untuk membelah. Nah teman-teman ingat tadi ada asymmetric cell division, maka nanti ada salah satu sel anak yang akan diminta untuk berdiferensiasi. Nah sekarang kita bahas namanya diferensiasi sel. Jadi diferensiasi sel itu merupakan proses biologi lain selain pembelahan sel. Tadi kita membahas siklus sel, kemudian kita juga membahas proliferasi sel. Keduanya ini merupakan proses biologis yang terjadi pada sel. Nah, sekarang kita juga membahas tentang diferensiasi sel, yang dia juga sebenarnya merupakan proses atau salah satu proses biologis yang juga bisa terjadi pada sel. Lantas apa diferensiasi sel itu? Maka diferensiasi sel adalah proses di mana sel-sel itu menjadi lebih khusus dalam fungsi dan strukturnya. Jadi dia itu mengalami perkembangan lebih lanjut sehingga strukturnya pun berubah. Karena strukturnya berubah, fungsi dia pun juga berubah. Ya, jadi kalau sudah berdiferensiasi, different itu kan berbeda. Maksudnya adalah sel itu sudah mulai menunjukkan tampilan yang berbeda. Tidak saja tampilan, tapi juga fungsinya pun juga berbeda. Ingat, struktur itu mempengaruhi fungsi. Maka ketika sel itu mulai menunjukkan perubahan struktur, maka dia pun juga akan menunjukkan perubahan fungsi. Karena struktur itu seringkali diikuti dengan fungsi. Maka struktur yang berbeda akan diikuti oleh fungsi yang berbeda. Ya. Sehingga contoh ya tadi sel punca mesenkimal, ya sel punca mesenkimal ataupun juga sel-sel lain yang belum berdiferensiasi itu dapat memulai atau mengalami atau memulai proses diferensiasi sel menjadi sel yang berbeda-beda. Contoh tadi sel punca mesenkimal itu bisa loh berdiferensiasi menjadi sel tulang. Ya, sel punca yang tadi kita lihat videonya itu bisa berdiferensiasi menjadi sel tulang. Habis ini kita lihat videonya. Ataupun juga nanti bisa berdiferensiasi menjadi sel tulang lainnya. Tadi menjadi osteoblast, yaitu sel tulang yang bertugas untuk memproduksi tulang baru, memproduksi kristal-kristal kalsium fosfat baru. Kemudian kalsium fosfat ini nanti akan menjadi tulang. Nah, ketika kalsium fosfat sudah menjadi tulang, maka osteoblast ini tadi bisa berdiferensiasi lebih lanjut menjadi sel tulang yang lain, namanya osteosit. Nanti akan kita lihat. Intinya apa? Intinya sel punca atau stem cell itu dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang berbeda. Contoh, kalau kita contoh lain, itu bisa menjadi sel otot, bisa menjadi sel saraf, ataupun juga tadi ketika saya contohkan perbaikan luka tadi, maka tampilan paling luar dari kulit yang membuat luka itu menjadi tidak lagi terlihat karena kulit baru yang baru terbentuk itu sudah menyerupai kulit-kulit di sekitarnya, maka itu pun juga tanda bahwa sel kulit luar sudah berdiferensiasi secara sempurna. Sehingga strukturnya dia itu menjadi mirip sekali dengan sel-sel kulit yang ada di sekitarnya dia. Tidak hanya tampilannya saja yang mirip, tapi tentunya fungsinya pun juga mirip dengan sel-sel kulit luar yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu melindungi bagian dalam tubuh dari pengaruh luar tubuh. Ya, itulah fungsi kulit yang luar. Oleh karena itu, ada perubahan fungsi dan struktur. Tadi luka terbentuk, maka sel-sel itu fokus membelah untuk menutupi luka dalam. Sehingga yang membelah apa? Sel-sel kulit dalam atau sel-sel epidermis misalkan. Ya. Atau sel-sel dermis ya. Yang pokoknya sel-sel yang bagian dalam.
Intinya sel-sel itu membelah untuk nutupi luka setelah tadinya didahului dengan pembekuan darah. Jadi darah membeku dulu, kemudian supaya tidak bocor, semakin diperkuat dengan ditutup dengan sel-sel kulit dalam, kemudian nanti ditutup lagi dengan sel-sel kulit luar. Itulah luar biasanya mekanisme wound healing atau mekanisme penyembuhan luka pada diri kita. Kemudian diikuti penyembuhan luka tadi, penutupan luka secara sempurna tadi, itu merupakan tanda berlangsungnya proses diferensiasi sel. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan tadi ketika sel membelah, ternyata di saat itu terjadi mutasi yang terus-menerus, atau ketika sel itu membelah terjadi kerusakan yang terus terjadi, sehingga kerusakan yang terjadi semakin terakumulasi, maka berarti sel itu sudah mengalami kerusakan yang tidak bisa disembuhkan lagi, atau kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Ataupun contoh lain, ketika sel itu berdiferensiasi, ketika proses perubahan identitas sel itu, ternyata ketika proses itu terjadi berlangsung, terjadi kerusakan. Yang kerusakan itu terus terjadi semakin banyak, semakin terakumulasi, sehingga ketika diferensiasi sel berlangsung, ternyata kerusakan yang terjadi semakin nggak tertolong. Nah, maka pada titik itu biasanya sel itu akan diprogram, atau sel itu akan memprogram dirinya sendiri memulai program kematian sel. Ya, atau namanya adalah kematian sel yang teratur, namanya adalah apoptosis. Ya, meskipun nanti di akhir bagian itu akan saya jelaskan tentang macam-macam kematian sel yang teratur atau yang terprogram selain apoptosis. Jadi kematian sel itu nanti ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kematian sel yang terprogram yang namanya apoptosis, atau kematian sel yang terprogram dari golongan apoptotik. Karena nanti akan ada 2 lagi, dibagi 2. Kemudian yang kedua adalah kematian sel yang terprogram tapi non apoptotik atau non apoptosis. Nanti ada banyak contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah kematian sel yang tidak terprogram atau namanya adalah nekrosis. Semua kematian sel ini nanti ada ciri-cirinya. Tapi sekarang coba kita bahas dulu kematian sel yang terprogram apoptotik yang paling umum, yaitu namanya apoptosis. Kematian sel yang terprogram, yang namanya apoptosis adalah mekanisme alami kematian sel yang terprogram. Jadi memang secara alami sel itu bisa memulai program kematian dia. Ketika dia merasa bahwa dirinya itu sudah terlalu rusak, ketika dia merasa bahwa terlalu banyak mutasi DNA yang terjadi di dalam selnya, atau ketika dia merasa bahwa kalau dia membelah maka dia berpotensi memunculkan tumor, ya, maka sel-sel ini akan mampu atau memiliki kemampuan untuk memulai mekanisme kematian sel secara alami. Dan kematian semacam ini by design, karena dia mulai, dia program. Makanya namanya adalah mekanisme alami kematian sel yang terprogram, atau kalau di bahasa Inggris kan namanya adalah program cell death, yaitu kematian sel yang terprogram. Apoptosis adalah proses yang teratur, karena memang by design, tidak random. Berbeda tadi dengan namanya nekrosis, yaitu kematian sel yang spontan. Maka pada apoptosis yang merupakan kematian sel yang terprogram atau teratur, di mana sel secara under control atau terkontrol atau under regulation, dalam regulasinya sendiri, itu mampu memulai proses penghancuran dirinya sendiri, semata-mata untuk melindungi bagian tubuh yang lain agar terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sel itu sendiri. Oleh karena itu sel itu akhirnya memutuskan untuk mati. Ketika sel mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, berarti kerusakan yang sudah luar biasa parah. Atau ketika sel telah menjalankan fungsi mereka, contoh sel itu sudah tua. Ketika sel itu sudah mencapai usia tua, ketika dia sudah dianggap sudah selesai menjalankan fungsinya, tugasnya,
maka akan datang waktunya untuk sel itu mati. Seperti kita, kalau kita nanti sudah memasuki usia yang sudah sepuh ya, maka akan datanglah ajal, datanglah kematian. Maka hal yang sama itu juga terjadi pada sel. Maka ketika sel itu sudah dianggap sudah menjalankan fungsi mereka, maka mereka pun mampu memicu jalur apoptotik atau jalur kematian yang terprogram, ya, yang mengarah pada kematian sel yang terkendali. Karena namanya terprogram, namanya teratur, namanya bisa diatur, under control, makanya kematian selnya pun bisa diatur. Lah, kadang-kadang pada kasus tertentu, misalkan contoh kayak tadi, ya, ketika kerusakannya itu sudah sangat parah, baik ketika proliferasi sel maupun diferensiasi sel, kerusakannya sudah sangat parah, maka bisa jadi sel-sel itu tidak mau dimatikan. Ya, kadang-kadang dia itu ketika sudah menjadi sel tumor, maka sel tumor itu memiliki kemampuan untuk mengescape, ya, atau melarikan diri dari mekanisme kematian sel ini. Ya, maka kalau ketika itu sudah terjadi, ya maka sel itu sudah nggak akan mati. Yang ada adalah dia akan terus membelah, atau bahkan dia akan berdiferensiasi menuju sel kanker. Ya, itulah munculnya sel tumor, atau prosesnya namanya tumorigenesis. Atau pekan depan atau pertemuan berikutnya akan ada yang menjelaskan tentang inisiasi sel tumor. Intinya apa? Sel itu punya proses atau punya security atau punya pertahanan tubuh yang berlapis, sehingga sebenarnya sel normal itu tidak akan menjadi sel tumor ataupun sel kanker. Tapi namanya excuse, namanya kelainan, namanya penyakit, namanya defect, namanya kerusakan, itu bisa saja terjadi. Maka ketika kerusakan itu sudah melampaui batas sampai bahkan tidak bisa disembuhkan lagi, maka akibatnya adalah sel akan memulai memprogram menjadi tumor. Ya. Sekarang kita tunjukkan video, ya. Atau ini dulu, ya. Contoh dulu ya, contoh. Sekarang ini contoh tentang diferensiasi sel dulu. Ya. Ternyata waktu kita sudah mepet, kita sekarang sudah jam 7.38. Waktu kita tinggal 30 menit saja. Semoga nanti masih nutut, ya. Sebelumnya mungkin ada yang tanya, monggo. Baik, kalau begitu coba kita sekarang bahas. Sekarang ini membahas tentang bagaimana sel itu kok bisa berdiferensiasi. Tadi kan sel itu normalnya, contoh ini adalah sel punca mesenkimal, yang videonya tadi kita lihat di video-video yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi ini adalah gambar skematisnya dia. Maka pada kondisi tertentu, namanya sel punca yang kita lihat di sini, sel-sel punca mesenkimal atau mesenchymal stem cells atau MSCS, itu merupakan sel punca dewasa. Ya, sel punca dewasa karena dia bukan zigot. Kalau zigot itu kan masih tahapan awal, masih belum dewasa. Tapi kalau sel punca dewasa, contohnya adalah sel punca mesenchymal atau mesenchymal stem cell. Sel punca mesenchymal ini bisa ditemukan di sumsum tulang, ya, di rongga-rongga tulang. Ya. Kita tahu di rongga tulang itu di bagian dalamnya itu kan ada banyak pembuluh darah. Di sana nanti juga ada banyak lemak. Kalau teman-teman mungkin pernah nanti sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran Idul Adha. Ketika teman-teman nanti dapat tulang melimpah, maka kadang-kadang ada yang kalau kita dapat tulang yang besar, kita sedot saja tulangnya itu ada rasa yang enak karena ada sari-sari tulangnya, ada lemaknya juga, ya. Termasuk mungkin bisa jadi di sana itu juga ada sel-sel punca mesenchymal dari kambing ataupun dari sapi yang mungkin kita sembelih, ya. Tapi tentunya nggak kelihatan oleh mata kita karena dia ukurannya mikroskopis. Kemudian sel punca mesenchymal selain dari sumsum tulang juga bisa diisolasi dari jaringan lain, ya. Termasuk nanti juga dari tali pusar. Ini bukan tali pusar, ya, tali pusat atau tali pusar. Ya. Makanya teman-teman sampai sekarang itu masih ada beberapa orang, ya, termasuk di beberapa negara itu ada bank yang bank itu khusus untuk menyimpan tali pusar seseorang. Ya, biasanya ada orang-orang yang punya bayi, lah tali pusarnya bayi itu kadang masih bisa disimpan, didepositkan, disimpan di bank biologis. Ya. Tujuannya untuk apa? Karena
tali pusar itu kan bisa menjadi sumber sel-sel punca mesenkimal, termasuk juga sel-sel punca embrional. Ya. Intinya apa? Maka contoh, misalkan contoh ya, seorang orang tua punya anak, anaknya itu kan pusarnya dibuang, ya, ditanam bersama plasenta. Maka ada beberapa orang yang di barat terutama di sana itu masih menyimpan tali pusarnya, ditaruh di bank, jaga-jaga. Kalau seandainya si anak itu mungkin suatu saat sakit, ya contoh mungkin sakit kasarannya contoh mungkin daun telinganya rusak, ya maka secara teoritis ya maka nanti untuk menggantikan daun telinganya si anak tadi, maka bisa dibuat organ kuping buatan, ya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sel punca yang berasal dari tali pusarnya si anak yang sudah disimpan di bank tadi, ya. Secara teoritis ini masuk akal, dan di beberapa negara barat itu memang juga ada bank-bank semacam ini, ya. Seperti kalau teman-teman juga pernah dengar, ya, di barat sana itu juga ada bank sperma, ya. Jadi di barat itu memang sudah luar biasa berbeda dengan kita, karena memang pertimbangan mereka berbeda, norma di sana mereka juga berbeda, etika di sana juga berbeda dengan kita. Maka tidak heran jika mereka melakukan hal yang semacam ini. Intinya apa? Intinya sel punca mesenkimal itu bisa diambil dari darah tali pusat atau tali pusar, kemudian darah tepi, ya darah tepi itu berarti dari tepi itu ya, kalau misalkan teman-teman donor darah, maka darahnya itu diambil dari ini saya salah menjelaskan. Insya Allah darah tali pusat itu berarti darah yang ada di pembuluh darah pusat, maksudnya itu, ya. Jadi menurut saya tadi saya ralat, ya, darah tali pusat berarti darah yang ada di pembuluh darah pusat, contoh di aorta, ya, di vena, ya, bukan yang di ujung-ujung, ya. Sedangkan kalau yang darah tepi, ya ini teman-teman kalau donor darah, ya, donor darah, maka kalau kita ambil donor darah, maka yang diambil itu darah dari pembuluh darah tepi, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah peripheral blood vessel, ya, pembuluh darah tepi. Kemudian juga bisa diambil dari hati atau bahkan saluran tuba falopi, yaitu saluran di mana seringkali terjadinya fertilisasi sel telur dibuahi oleh sel sperma, ataupun juga pada dari paru-paru janin. Intinya inilah sumber-sumber atau asal muasal atau di mana tempat-tempat yang bisa kita dapatkan sel-sel punca mesenkimal. Nah, sel-sel punca mesenkimal seperti yang tadi sudah saya sebutkan merupakan sel punca yang sifatnya multipoten. Mengapa? Karena ternyata sel punca mesenkimal itu memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lemak atau adiposit. Nanti adiposit ini akan kita bagi dua, ada adiposit putih, ada adiposit coklat. Ada juga dia bisa berdiferensiasi menjadi sel tulang rawan atau tulang kartilago atau kondrosit. Atau juga nanti dia bisa berdiferensiasi menjadi osteoblast, yaitu sel tulang yang tugasnya untuk memproduksi kristal-kristal kalsium fosfat, ataupun juga nanti bisa berdiferensiasi lebih lanjut menjadi osteosit, yaitu sel tulang yang tugasnya untuk mengontrol, mendeteksi apakah tulang-tulang yang ada di sekitarnya itu masih bagus atau tidak. Kalau misalkan tulang-tulang yang ada di sekitar osteosit itu sudah tidak bagus, maka osteosit itu akan mengirim sinyal ke sel tulang yang lain, namanya osteoblast. Ini sudah berulang kali saya contohkan di kelas. Ataupun juga bisa nanti menjadi sel-sel yang membentuk tendon. Ya, tendon merupakan apa? Salah satu komponen pada otot, terutama yang membantu otot kita untuk bergerak. Dan juga menjadi sel otot pun juga bisa berdiferensiasi menjadi sel kulit. Itulah mengapa alasan mesenchymal stem cell disebut sel punca yang bersifat multipoten. Ingat, multipoten itu berarti dia memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi banyak sekali jenis sel, tapi tidak sebanyak sel-sel yang bersifat totipoten. Contohnya adalah zigot ataupun sel-sel yang berada pada tahap morula ketika fase embriologi kita. Kembali ke sini. Ya, normalnya sel punca mesenchymal seperti ini tadi disebutkan, dia adalah sel-sel yang rajin membelah. Ya. Maka kita lihat
ketika sel punca mesenkimal itu dia menerima sinyal-sinyal, bisa berupa protein, bisa berupa, mungkin pekan depan akan ada, pertemuan berikutnya akan ada kelompok presenter yang menjelaskan tentang EGF, ya, epidermal growth factor, yaitu salah satu protein yang bisa berfungsi sebagai self renewal factors. Jadi bisa jadi sel ini nanti memproduksi protein. Protein itu nanti akan ditangkap lagi oleh dia dan membuat dia itu membelah lagi. Jadi seperti seolah-olah kayak kita itu ngomong, Iksan membelahlah. Maka omongan ini kan akan saya dengarkan lagi. Nah, maka ketika saya dengarkan perintah untuk membelah, meskipun itu dari saya sendiri, maka saya akan membelah. Ya. Ataupun juga sinyalnya bisa berupa atau berasal dari sumber lain. Intinya apa? Ketika sel punca mesenkimal ini mendapatkan stimulus berupa self renewal factors, maka dia akan fokus membelah. Di sisi lain, misalkan sel punca mesenkimal ini mendapati di lingkungan sekitar dia hidup itu ada protein BMP2, ataupun juga nanti akan ada protein BMP4, ataupun juga protein hormon insulin, ataupun protein namanya Win5b. WNT itu wajahnya Win, ya. Sebenarnya dia wingless, tapi kalau dibaca Win, ya, Win5b. Ataupun misalkan sel punca mesenkimal itu kita tumbuhkan di lab, yang mana kita tumbuhkan di dalam cawan Petri, yang di cawan Petri itu kita beri media pertumbuhan penginduksi adipogenesis, yaitu media itu akan membuat sel-sel yang ditumbuhkan di dalam media itu sehingga akan tumbuh atau akan memulai proses adipogenesis atau proses diferensiasi sel menjadi sel lemak. Dan benar saja, kalau misalkan sel punca mesenkimal itu mendapati protein-protein ini ataupun media ini, maka dia akan memulai proses diferensiasi. Menjadi apa? Menjadi preadiposit putih atau cikal bakal atau prekursor sel-sel lemak putih. Ya. Sebaliknya, kalau seandainya sel punca mesenkimal ternyata dia mendapati di lingkungan sekitar dia hidup itu ada protein namanya nogin. Nah, nogin ini dia justru menghambat terjadinya diferensiasi sel punca mesenkimal menjadi preadiposit putih ini. Ya, jadi tergantung sinyal apa atau protein apa yang dia temui. Intinya kalau dia menemui BMP2, BMP4, insulin, Win5b, maka sel punca mesenkimal itu berarti dia akan berdiferensiasi menjadi prekursor adiposit atau sel lemak putih. Kalau misalkan prekursor sel lemak putih ini mendapati ada BMP2 lagi, atau mendapati ada BMP4 lagi, ataupun juga di sekitar dia hidup itu masih ada insulin, maka dia nanti akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi sel adiposit putih. Bukan lagi prekursor, bukan lagi cikal bakal. Jadi sel punca mesenkimal berdiferensiasi menjadi prekursor adiposit putih, dan prekursor adiposit putih bisa berdiferensiasi lebih lanjut menjadi adiposit putih. Itulah contoh daripada diferensiasi sel. Tapi kita juga harus ingat bahwasanya sel punca mesenkimal itu adalah sel multiputen. Berarti dia punya kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel selain preadiposit maupun adiposit putih. Salah satunya adalah contoh misalkan sel punca mesenkimal itu mendapati dia kok ternyata mendapati di sekitar dia hidup ada protein FGF basic. Ya, berarti ini FGF banyak ya, mungkin FGF tipe 12 ya. Saya lupa detailnya ya. Misalkan contoh kan ini kan ada FGF 4, 8, 10. Jadi FGF basic itu berarti ada banyak ya. Contohnya di sini ada FGF basic ataupun juga ada TGF beta. Ini juga nama protein. Ya. Maka kalau misalkan ada dua protein ini, maka sel punca mesenkimal itu tidak akan berdiferensiasi menjadi preadiposit putih, tidak.
Tapi adanya molekul-molekul TGF beta ataupun FGF basic ini akan mengarahkan sel punca mesenkimal menjadi prekursor miogenik atau cikal bakal otot. Yang mana kalau nanti prekursor miogenik ini mendapati di sekitar dia hidup itu protein BMP7, nah maka dia akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi prekursor sel lemak yang coklat. Nah, lihat bedanya antara sel lemak coklat dengan sel lemak putih. Garis diferensiasinya itu berbeda. Nanti kalau misalkan ketika prekursor adiposit coklat ini masih menemukan BMP7 di sekitarnya dia hidup, maka dia akan berdiferensiasi menjadi sel adiposit coklat atau sel lemak coklat. Nah, kalau sudah di titik ini namanya sudah terminal atau sel sudah matang karena sudah di titik akhir diferensiasi dia. Ya. Atau sebaliknya tadi, kalau misalkan prekursor miogenik atau cikal bakal miogenik tadi itu tidak menemukan BMP7, tapi justru menemukan FGF basic dan juga TGF beta protein, maka prekursor miogenik ini akan berdiferensiasi menjadi mioblast. Nah, mioblast ini berarti sudah sel sel otot yang belum matang. Ya, jadi mioblast, blast itu berarti belum matang. Ya, mio berarti otot, blast berarti yang belum matang. Ya. Maka kemudian jika mioblast ini nanti menemukan protein namanya Win4, wingless 4 atau wingless 7B ataupun keduanya, maka mioblast ini nanti akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi smooth muscle atau otot polos. Tapi kalau misalkan mioblast itu mendapati BMP4 atau protein FGF4 atau FGF8 ataupun FGF basic, maka dia justru akan berdiferensiasi menjadi otot jantung. Ya. Atau kalaupun mioblast ini mendapati PDGF BB atau Win4 atau 7B atau Win7B, maka mioblast akan berdiferensiasi menjadi otot rangka. Nah, ini sudah titik terminal. Adiposit coklat itu sudah titik terminal atau sel di sini disebut sebagai sel matang atau mature cell. Kemudian ini juga sel otot rangka juga sudah sel matang atau mature cell, ya, atau terminally differentiated cells atau sel yang sudah berdiferensiasi secara terminal. Ya. Kemudian cardiac muscle itu pun juga sudah sel terminal. Smooth muscle itu pun juga sudah sel terminal. Maka itu adalah tanda-tanda sel matang. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang de-diferensiasi sel atau sel reprogramming, berarti contohnya adalah sel otot polos bisa diubah menjadi sel punca mesenkimal. Nah, itulah namanya sel reprogramming atau de-diferensiasi sel. Sekarang coba kita bahas ini ya. Sekarang kita bahas ini dulu ya. Selain itu, sel punca mesenkimal karena dia termasuk sel multipoten, maka dia juga bisa berdiferensiasi menjadi progenitor osteoblast, yaitu cikal bakal osteoblast. Ya. Yang mana berarti kalau misalkan sel punca mesenkimal dia mendapati ada protein BMP2 atau ada hormon paratiroid, PTH itu kan paratiroid hormon yang kemarin kita bahas sebelumnya, kalau saya nggak salah ketika kita membahas tentang komunikasi antar sel, ataupun juga mendapati Win10B atau mendapati protein TGF beta, maka sel punca mesenkimal akan cenderung berdiferensiasi menjadi progenitor osteoblast. Ya. Kemudian kalau progenitor osteoblast ini mendapati protein-protein ini, termasuk ketemu vitamin D3, maka progenitor osteoblast atau cikal bakal osteoblast ini akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi osteoblast matang, yang mana tugasnya adalah untuk memproduksi atau mensekresi ya kristal-kristal kalsium fosfat ataupun juga mensekresi kolagen sehingga lama-lama terbentuklah tulang-tulang baru. Dan kalau seandainya nanti osteoblast ini sudah semakin terkubur ya, dia terjebak di dalam tulang-tulang yang baru dia bentuk, di dalam matriks-matriks tulang yang baru saja dia bentuk, maka nanti dia akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi osteosit. Inilah cerita panjang lebar
tentang bagaimana sel punca mesenkimal itu bisa berdiferensiasi. Tergantung pada molekul-molekul apa yang ia dapati di sekitar dia hidup, maka itulah yang akan mengarahkan dia berdiferensiasi menjadi apa. Jadi inilah yang selama ini saya sering sebut sebagai sinyal-sinyal. Ini adalah penjelasan yang sangat detail terkait diferensiasi sel. Sekarang contoh kita buatkan video ya, bagaimana kita lihatkan video. Kalau ini video tentang bagaimana sel itu mati. Matinya lewat apoptosis. Kita lihat dulu ya. Jadi kalau tadi kita tunjukkan bahwasanya siklus sel ya menyediakan kerangka kerja atau framework bagi sel untuk melakukan proliferasi. Jadi sel itu tidak akan membelah, tidak akan menghasilkan dua anak jika tidak didahului dengan siklus sel. Jadi kalau siklus selnya error, gagal, maka tidak akan ada penggandaan sel, tidak akan ada pembelahan sel. Pembelahan sel hanya akan terjadi jika siklus selnya berjalan dengan lancar. Kemudian proliferasi sel atau penggandaan jumlah sel tadi sering terjadi di dalam siklus sel. Ya, karena kan tadi saya sampaikan beberapa orang menyebutkan fase mitosis itu sebagai fase pembelahan sel. Maka fase pembelahan sel itu merupakan bagian daripada siklus sel. Jadi siklus sel itu kan lebih besar karena siklus sel terdiri atas interfase dan fase mitosis. Ya, makanya proliferasi sel itu terjadinya mana? Di dalam siklus sel. Terutama selama fase S, ya, fase S ini kan fase sintesis DNA, duplikasi DNA. Karena sintesis DNA itu mutlak wajib untuk nanti bekal agar sel itu bisa membelah menjadi dua sel anakan. Karena satu sel menjadi dua sel anakan, maka DNA dan hal-hal lainnya harus diduplikasi terlebih dahulu. Kemudian ketika sel itu membelah, kemudian sampai di pembelahan tertentu, pada pembelahan kesekian kalinya, kadang-kadang nanti akan muncul siklus sinyal-sinyal tadi, ya, sinyal-sinyal yang tadi saya sebutkan. Maka ketika sinyal-sinyal tadi sudah mulai muncul, maka sel itu tidak lagi fokus membelah saja, tapi ada kalanya sel itu akan mulai memprogram dirinya untuk berdiferensiasi. Contoh dalam kasus asymmetric cell division, maka contoh ada satu sel induk, dia nanti akan membelah menjadi dua sel anakan, maka satu sel anakan bisa jadi akan tetap membelah, tapi sel anakan lainnya akan memulai program diferensiasi sel. Ya. Untuk apa kok berdiferensiasi sel? Maka dia akan memulai dirinya agar memiliki karakteristik yang lebih khusus. Tadi memunculkan struktur yang berbeda, yang unik. Dengan struktur itu tentunya dia juga akan memiliki fungsi yang baru. Ya, jadi dia akan memiliki kuantitas atau memiliki karakteristik yang khusus, dan dengan begitu, ya, karakteristik kan struktur, ya. Dengan begitu dia akan mampu menjalankan fungsi tertentu di dalam tubuhnya. Ya, jadi inilah diferensiasi. Beda dengan proliferasi sel. Tapi kalau keduanya error, ya, kalau misalkan proliferasinya gagal, ada kerusakan yang fatal sekali yang nggak bisa diperbaiki lagi. Ketika diferensiasi sel juga terjadi kerusakan yang luar biasa, fatal, nggak bisa diperbaiki. Maka yang ada adalah apoptosis. Maka sel itu akan memprogram dirinya untuk mati secara teratur. Ya. Kita percepat. Maka ini adalah video bagaimana sel itu mati. Jadi jika mati ada dua sel yang muncul, ini sel yang bleeding. Tanda-tanda kematian di bleeding muncul semacam fragmen-fragmen sel. Inilah yang sebagai kematian sel. Kalau kita lihat, ya, sudah mulai bleeding, ya, jadi nanti akan muncul banyak badi-badi apoptosis, ya, tubuh-tubuh apoptosis atau apoptotic badi. Maka kalau kelihatan sel seperti ini, maka sel itu mulai berprogram tinggal kemudian sel akan mati. Dan kematian penyakit kematian yang dilihat video tersebut adalah kematian sel karena
kulit atau sel melanoma. Ya. Berikutnya kita lihat ini adalah sekarang diferensiasi. Barusan kita tunjukkan bagaimana kalau sel itu mengalami kematian sel. Sekarang kita tunjukkan bagaimana sel itu berdiferensiasi menjadi sel osteoblas, yang mana sel osteoblas itu nanti akan ditandai dengan dia menghasilkan apa? Menghasilkan kristal-kristal kalsium fosfat. Tentunya sebelum sel itu berdiferensiasi, sel itu akan membelah dulu. Karena kita lihat masih ada banyak space hitam-hitam yang masih kosong. Nah, kalau masih ada space kosong, sel itu akan cenderung membelah. Sampai nanti space itu akan terpenuhi, ya. Ketika terpenuhi, maka sel itu akan memulai program untuk berdiferensiasi. Coba kita lihat sekarang. Kita lihat sel masih membelah. Kita lihat di sini. Sel masih membelah karena masih banyak space, ya. Dari 1 menjadi 2 sel. Kemudian sel mulai menghasilkan, mensekresikan protein-protein matriks ekstraseluler, termasuk tadi ada kolagen, kolagen 1 dan sebagainya. Kemudian masuk ke fase berikutnya, fase kedua, yang fase mid stage, fase pertengahan. Maka sel sudah mulai berhenti membelah dan dia sudah mulai tidak bergerak lagi. Dan dia sudah mulai menghasilkan kristal-kristal kalsium. Itu juga diproduksi oleh osteoblas, ya. Jadi itulah tadi gambaran bagaimana sel itu berdiferensiasi. Waktu kita tinggal 8 menit, maka saya percepat, ya. Ada banyak sekali. Kita tunjukkan ke slide tentang kematian sel. Ya. Sekarang teman-teman, kita jelaskan bahwasanya sel itu bisa mati dengan berbagai cara. Tadi sudah kita sebutkan kematian sel secara apoptosis, dan apoptosis itu hanya satu di antara sekian jenis kematian sel. Ya. Dan memang benar kematian sel apoptosis itu termasuk kematian sel yang relatif paling terkenal. Sehingga kalau teman-teman nanti mungkin lanjut S2, maka jumlah kit reagen-reagen yang bisa kita beli untuk mendeteksi apoptosis itu relatif lebih mudah ditemukan. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, kematian sel itu kalau kita kelompokkan, ini saya lihat, saya dapatkan dari review yang ditulis oleh Ian dan kawan-kawan. Kematian sel itu bisa dibagi menjadi kurang lebih sekitar 3 kelompok besar. Atau kalau kita bagi menjadi 2 kelompok, maka menjadi yang oranye itu kematian sel yang tidak terprogram, nama lainnya adalah nekrosis. Kemudian yang biru adalah kematian sel yang terprogram. Nah, kematian sel yang terprogram sendiri itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kematian sel yang terprogram dan golongan apoptosis. Dan ini sendiri masih bisa ditemukan dibagi menjadi 2, yaitu apoptosis dan anoeksis. Sedangkan kelompok yang kedua, yaitu kelompok kematian sel yang terprogram kedua, yaitu non-apoptotik, itu bisa dibagi menjadi banyak. Contohnya adalah autofagi, entosis, metuosis, paraptosis, yang mana keempat-empatnya ini kematian sel yang terprogram, yang non-apoptotik, yang dimediasi oleh pembentukan vakuola terlebih dahulu. Jadi sel itu kalau mau mati membentuk vakuola dulu, baru nanti akan lanjut menjadi kematian sel, entah itu autofagi, entah itu entosis, entah itu metuosis, entah itu paraptosis. Atau bisa juga sel itu mau mati, ya, dia memprogram dirinya untuk mati, tetapi sebelum memulai kematian itu, atau untuk memulai kematian itu, dia mulai dengan menghancurkan atau dimulai dengan kerusakan pada mitokondrianya terlebih dahulu. Maka kalau ada kematian sel yang terprogram, yang non-apoptotik,
yang diawali dengan kerusakan mitokondria, maka kematian itu disebut sebagai mitoptosis, atau yang kedua adalah parthenaitos. Ya, jadi kalau parthenaitos ini kematian sel yang ditandai dengan mitokondrianya rusak dulu. Karena kita tahu mitokondria ini kan penghasil ATP. Maka karena mitokondrianya rusak, biasanya sel yang mau mati dengan cara parthenaitos itu akan kehilangan ATP dulu. Jadi ATP sel itu akan turun sekali. Tidak saja ATP tapi juga NAD. Ya, kita tahu ada NAD+, nicotinamide adenine dinucleotide yang teman-teman pelajari ketika biokimia dulu, ketika glikolisis dan kawan-kawan. Maka NAD+ sel itu akan turun sekali, rendah sekali. ATP-nya pun juga akan rendah sekali, dan akhirnya sel itu akan mati secara parthenaitos. Kemudian berikutnya bisa jadi ion berat, ion logam ya. Ion logam ya pada sel itu akan terdampak ya. Jadi akan mengalami imbalance, ketidakseimbangan. Maka sel yang memulai program kematian dengan diawali dengan ketidakseimbangan zat besi, maka sel itu akan mati secara ferroptosis. Ya, jadi nama kematiannya namanya ferroptosis. Ataupun juga sel ada yang memulai kematiannya ya dengan cara melibatkan sistem imun tubuhnya dia. Ya. Maka mekanisme semacam ini sel akan mati secara ferroptosis, atau yang menarik adalah netosis. Ya, jadi netosis ini adalah kematian sel yang terjadi pada sel namanya neutrofil. Kita ingat kita punya sel namanya neutrofil. Ya. Neutrofil ini merupakan salah satu sel yang kerjanya untuk melindungi tubuh kita dari serangan sel-sel yang lain, sel-sel berbahaya. Intinya merupakan komponen dari sistem imun tubuh kita. Nah, misalkan contoh, ketika tubuh kita misalkan sedang diserang oleh bakteri berbahaya, atau kita sebut sebagai bakteri patogen, yaitu bakteri yang bisa menimbulkan sakit. Maka neutrofil ini ketika merasa sudah gak mampu melindungi, maka dia akan mengorbankan dirinya dengan cara apa? Dengan cara DNA dari dalam sel neutrofil ini akan dilepaskan keluar. Ya. Jadi DNA-nya neutrofil akan dilepaskan keluar selnya, maka otomatis dia akan mati. Karena untuk melepaskan keluar sel, ya, dia pasti harus mengekspos dirinya. Ya. Maka DNA-nya dikeluarkan, sehingga DNA-nya itu menjadi kayak jaring. Ya, sehingga menjadi jaring untuk menangkap bakteri-bakteri patogen. Jadi dia itu sangke berdedikasinya untuk melindungi tubuh kita, ya. Ketika ada serangan patogen tertentu, maka dia akan melepaskan DNA-nya dia menjadi seolah-olah seperti jaring, dan dengan jaring itu, dengan DNA-nya itu, dia memerangkap bakteri patogennya, ya, sehingga bakterinya akan terperangkap dan akan terhindar kita dari bahaya bakteri yang bersangkutan. Ya, itulah netosis. Nanti akan kita lihat gambarnya. Kemudian ada banyak hal kematian lain, contohnya adalah nekroptosis. Ya. Nekroptosis ini seringkali disebut sebagai kematian yang nekrosis tapi terprogram. Ya, namanya sains itu kan berkembang. Ya. Jadi ada nekrosis yang belakangan ternyata nekrosis yang teratur, yang terprogram. Akhirnya diberi nama menjadi nekroptosis. Ya. Jadi ada banyak jenis kematian sel, dan selain kematian-kematian yang saya sebutkan tadi, masih ada banyak sekali kematian-kematian yang lain. Contoh sekarang kita lihat gambar. Nah, ini adalah contoh beberapa tampilan gambar daripada kematian-kematian sel. Ya, kita masih punya waktu 1 menit, sebentar. Contoh, ini adalah tampilan daripada kematian sel yang spontan, ya, nekrosis. Ditandai dengan adanya degradasi DNA secara random, dan juga ditambahi dengan rupturnya membran plasma. Jadi membran plasmanya mengalami kerusakan. Ini tanda daripada kematian spontan atau yang tidak terprogram, atau nama lainnya adalah nekrosis. Kemudian ini adalah kematian nekroptosis, yang tadi disebut sebagai nekrosis tapi yang terprogram. Tapi ternyata tandanya pun juga mirip, yaitu apa? Ditandai dengan degradasi DNA random ataupun juga membran plasma yang rusak. Terus bedanya apa, Pak? Nanti bedanya bisa dilihat dari protein-protein apa saja yang terlibat. Kemudian apoptosis. Nah, apoptosis itu ditandai dengan adanya fragmentasi DNA. Jadi DNA pada sel-sel yang mau mati secara apoptosis itu akan mengalami kondensasi, penebalan. Setelah menebal akan mengalami fragmentasi, dipotong-potong. Ya. Selain itu nanti akan ada apoptotic body. Ya, jadi sel itu akan blabbing, ya, blabbing. Kemudian akan terbentuklah apoptotic body seperti ini.
Ya, tadi di video tadi sudah kita lihat. Maka ini adalah tanda-tanda sel yang bersangkutan mengalami apoptosis. Sel juga bisa dilihat dari protein apa saja nanti yang terlibat. Ya. Kemudian di sini juga ada autofagi. Autofagi ini salah satu kematian sel yang biasanya disebabkan oleh kalau tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Biasanya kalau misalkan contoh kita puasa, kalau kita puasa maka sel itu akan memprogram program namanya autofagi. Yaitu apa? Program mendaur ulang tubuh. Jadi protein-protein yang tidak diperlukan akan dipecah untuk kemudian nanti pecahannya atau asam aminonya akan dibuat untuk sel itu tumbuh, untuk hidup. Tapi kalau seandainya tubuh kita itu tidak segera dapat suplai makanan, suplai nutrisi, maka program daur ulang ini akan berlanjut sampai berujung pada kematian secara autofagi. Ya. Jadi autofagi. Makanya kalau kita puasa, kalau normalnya orang puasa itu pasti akan semakin kurus karena semua tubuhnya, bagian tubuhnya yang tidak terlalu penting itu dibongkar untuk apa? Untuk mendukung kehidupan kita. Sehingga lemaknya akan dibakar, kemudian protein yang berlebih akan dibakar, karbohidrat yang berlebih akan dibakar. Intinya selama autofagi itu hal-hal yang tersimpan banyak di tubuh kita akan digunakan. Makanya stok simpanan lemak kita pun juga akan berkurang ketika puasa. Tapi kalau puasa itu dibiarkan berlanjut, makanya kalau kita itu puasa yang terlalu panjang, misalkan teman-teman puasa 2 hari, itu nggak boleh, haram ya. Kenapa? Karena berbahaya. Karena ternyata hal itu akan mengakibatkan kematian secara autofagi. Ya. Lanjut entosis, ya. Entosis itu berarti nanti akan ada sel yang memakan sel lainnya menggunakan vakuola. Autofagi tadi juga ada vakuola. Autofagosum itu kan vakuola yang nanti akan memakan protein-protein tertentu, kemudian akan bergabung dengan lisosom sehingga nanti proteinnya akan dihancurkan oleh bantuan lisosom. Ada vakuolanya. Mitosis juga ada vakuolanya. Paraptosis juga ada vakuolanya. Makanya autofagi, entosis, mitosis, paraptosis itu kematian sel yang terprogram non apoptotik yang dimediasi oleh terbentuknya vakuola terlebih dahulu. Kemudian mitoptosis dan partenitos ditandai dengan kerusakan mitokondria terlebih dahulu. Ya. Kemudian nanti tadi ada ferroptosis yang ditandai dengan banyaknya ROS atau ROS itu ROS itu adalah radikal bebas. Ya. Adanya banyak radikal bebas, kemudian ada ketidakseimbangan zat besi, itu akan menyebabkan terjadinya kematian secara ferroptosis. Kemudian ada pirroptosis dan mitosis, yaitu contoh kita lihat di sini, ya. DNA-nya akan terkondensasi dan dilepaskan. Ya, tadi menjadi seperti jaring, ya. Jadi inilah tanda-tanda kematian sel, tanda ciri-ciri kematian sel yang sudah saya buatkan detailnya, teman-teman lihat di sini. Nah, jadi itu saja mungkin materi kita pada malam hari ini karena sudah pukul 8.13. Maka sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Monggo. Ya. Permisi Bapak, Monggo. izin bertanya ini. Monggo, Nah, baik, perkenalkan nama saya Maula Yardianti dengan 3 digit NIM terakhir 030. Nah, saya tuh pernah mendengar fakta Bapak bahwa hati itu adalah organ yang dapat meregenerasi dirinya sendiri apabila dirinya itu rusak. Jika dilihat dari hal tersebut, tentunya hati itu memiliki siklus dan kematian sel yang berbeda dengan organ lainnya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana nih Pak siklus sel dan kematian yang terjadi pada hati? Iya Mbak Maula, bagus sekali pertanyaannya Mbak Maula. Iya betul. Hati itu memang memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Ya, saya ingat dulu saya pernah mau melamar ke profesor ketika dulu ketika masih idealis. Saya ingin S3 di Harvard University, yang sampai sekarang semakin realistis itu semakin berat. Dan di sana itu ada seorang profesor wanita yang masih muda sekali, bahkan mungkin usianya mungkin mirip dengan saya atau bahkan mungkin lebih muda. Beliau meneliti tentang kemampuan regenerasi sel liver, sel hati. Dan memang benar seperti yang jenengan sampaikan tadi, sel hati itu memang memiliki kemampuan untuk meregenerasi dengan luar biasa. Maksudnya apa? Ketika sampai usia tua sekalipun, ya, maka sel hati itu masih mampu meregenerasi dirinya sendiri. Jadi ketika ada kerusakan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Berbeda dengan sel-sel lain, contoh sel saraf. Ya, bahkan sel saraf otak itu dulu sempat diyakini oleh para ilmuwan tidak bisa meregenerasi. Jadi sel saraf itu kalau rusak ya sudah selesai.
Tapi belakangan ternyata temuan itu dikoreksi, keyakinan itu dikoreksi, sel saraf otak pun itu masih bisa meregenerasi, tapi laju regenerasinya itu sangat lambat sekali. Makanya kalau sel saraf itu, apalagi sel saraf otak itu rusak, misalkan contoh ketika orang stroke ya, maka penyembuhannya itu sangat-sangat lama sekali atau bahkan bisa menjadi mustahil. Tergantung bagaimana treatment atau bagaimana orang itu berlatih ya untuk mengembalikan sel sarafnya, untuk mengembalikan daya-daya atau kemampuan sel-sel sarafnya yang rusak tadi. Berbeda dengan sel hati yang memang memiliki kemampuan regenerasi yang relatif lebih baik daripada sel-sel tubuh yang lainnya. Apakah berarti ada perbedaan siklus dengan sel-sel yang lainnya? Kalau secara siklus sama, Mbak. Bedanya adalah ya mungkin tadi terkait kecepatannya ya saya mohon maaf saya belum tahu pasti kecepatan siklus sel pada sel hati dengan yang lainnya. Tapi yang saya tahu seperti yang jenengan katakan tadi, sel hati memang mampu meregenerasi dirinya dengan sangat baik. Oleh karena itu, hasil hati itu kalau misalkan contoh ada orang yang hatinya mungkin rusak ya. Itu mungkin diambil yang rusak, maka kemudian sel hati yang diambil tadi atau hati yang rusak tadi akan sesegera mungkin mengembalikan dirinya kembali ya. Tentunya kita tidak berbicara sel hati yang rusak total ya. Kalau total ya sudah beda kasus. Tapi selama masih ada sel bagian dari sel hati yang masih bisa memulai proses regenerasi, kan kalau untuk meregenerasi itu kan berarti butuh modal. Modalnya apa? Modalnya adalah masih ada sel yang bisa beregenerasi ya. Maka kalau sel hati itu masih bisa diregenerasi, ada yang bisa meregenerasi, maka diambil sekian banyak pun sel hati itu masih bisa recovery ya. Jadi itu memang benar sel hati memiliki kemampuan untuk meregenerasi. Makanya dulu saya sempat tertarik dan sangat ingin sekali untuk mendalami kemampuan regenerasi sel seperti tadi saya sampaikan kepada seorang profesor yang ada di Harvard University. Sorry, bukan Harvard. Kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah di MIT, ya MIT. Ya kalau nggak salah namanya Profesor Sandra atau Sarah gitu ya. Ya saya lupa. Intinya itu Mbak. Jadi benar pertanyaannya dengan memang benar sel saraf itu, sel hati atau liver itu memang memiliki kemampuan regenerasi jauh di atas rata-rata. Maksudnya di atas rata-rata sel-sel tubuh yang lainnya. Ya itu Mbak. Tapi kalau tahapan siklus selnya sama. Apakah durasinya lebih cepat siklus selnya dibandingkan siklus sel yang lainnya? Mohon maaf untuk pertanyaan yang terakhir saya belum bisa menjawab dengan pasti. Insya Allah ngoten nggih Mbak Paulang nggih. Baik Bapak, terima kasih. Sama saya izin bertanya Bapak terkait dengan tugas yang tadi. Untuk topik yang pertemuan ke-15 itu apa benar materi aplikasi biologi sel dan molekuler di berbagai bidang ya Bapak? Iya Mbak, betul. Aplikasi biologi sel dan molekuler di kehidupan sehari-hari. Ya, silakan teman-teman bisa, tentunya kalau untuk yang topik 15 itu kalau bisa jangan sampai sama ya supaya kita bisa diskusi banyak hal ya. Jadi nanti kelompok 3 dan 4 sebisa mungkin saya request untuk beda topik. Berbeda dengan kelompok yang ke 1 dan 2 ya. Jadi itu saja Mbak. Ya, silakan memilih topiknya bebas ya. Kalau mau konsultasi dengan saya juga boleh, nanti mau topik apa untuk pertemuan ke-15. Monggo. Baik Bapak, terima kasih nggih. Oke, betul Mbak. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan di kelas ketika kita bertemu di pertemuan berikutnya, karena sekarang sudah pukul 8 lebih 9 menit. Maka mari kita akhiri perkuliahan kita pada petang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi senantiasa bermanfaat di dunia dan akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.